Ini yang kita bahas. Gimana caranya kita menjadi orang yang mampu ngelaluin hal-hal yang berat, mampu untuk woles, mampu untuk berani, mampu untuk ngambil pilihan-pilihan yang sulit dengan modal as-siqah billah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita percaya kepada makhluk, kalau bisa lebih bagus lebih daripada itu. Kayak tadi saya percaya ke teman saya, akhirnya jalan, saya percaya kenapa? Dia guide yang handal. Pas misalnya kita ke satu kota yang kita nggak hafal jalannya, didampingin sama dia. Bahkan kalau udah jalan sama dia, kita udah nggak perlu pakai Google Map. Kenapa? Jalan dia itu lebih akurat daripada Google Map kadang-kadang. Kadang-kadang kan Google Map juga dia ngasih jalan yang mungkin udah belum diupdate, ternyata jalan itu udah ditutup. Kenapa ditutup? Lagi ada acara pengantenan. Google Map tahu? Nggak tahu. Kan Google Map nggak mengupdate setiap hari. Dia mungkin sebulan sekali atau entah berapa bulan sekali. Ya Allah wa'alam, saya nggak ngerti. Beberapa kali saya jalan nih, ditunjukin jalan alternatif yang paling cepat. Masuk kampung dong. Dan jalannya kecil tapi cepat, motong gitu. Oke, saya ambil nih naik mobil. Ternyata ditutup, jalan itu ditulis ditutup sementara ada acara ngantenan. Akhirnya harus mundur lagi, malah lebih lama sampainya daripada ngambil jalan biasa. Kenapa? Dia nggak update. Teman saya yang orang daerah situ tahu banget, Ustaz jangan lewat situ, lagi ada acara ngantenan, di situ lagi ditutup jalannya, di situ lagi banjir, di situ lagi apa, lagi rusak atau apa. Dia lebih update. Sehingga pas saya jalan, saya trust banget sama dia. Udah nggak apa-apa deh, ikutin aja nasihat dia. Apakah kita trust kepada Allah kayak kita trust kepada dia? Sehingga ketika Allah mengatakan jangan yang ini buat bikin kamu celaka, ini aja jalan yang lurus, ini aja jalan syariat, ini aja jalan yang baik, yang bahagia. Kita memilih jalan yang dipilih oleh Allah karena kita percaya Allah lebih tahu yang mana yang paling baik buat kita. Allah yang lebih update perubahan dinamika dalam kehidupan kita ketimbang diri kita sendiri. Allah lebih update, bukan hanya update, Allah lebih tahu masa depan yang bahkan belum terjadi. Sehingga kita percaya kepada Allah, analoginya kayak kita tadi percaya kepada teman orang lokal situ yang tahu banget jalan yang paling cepat untuk sampai ke lokasi. Ini namanya as-siqah billah. Gimana membangun ini supaya kita bisa ngejalanin hidup lebih mantap? Gimana ngebangun ini biar kita nggak gampang galau? Gimana ngebangun ini kalau kita lagi sedih berat? Salah satu penyebab sedih berat itu misalnya, saya pernah nanya kayak kuesioner gitu, apa yang bikin teman-teman paling galau? Salah satu jawabannya, yang bikin kita paling galau, musibah terbesar itu Ustadz, diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Itu paling galau buat sebagian orang. Ada lagi yang paling galau, kemarin ada yang bilang bikin musibah terbesar dalam hidup saya, Cristiano Ronaldo pindah ke Juventus gitu. Itu musibah paling besar gitu. Ada lagi apa, misalnya macam-macam kan jawaban orang mah. Intinya adalah gimana kalau kita dihadapkan dengan masalah kayak gitu. Kita kayak nggak terima kenyataan. Masa sih Argentina kalah sama Prancis, kan nggak diterima tuh kenyataannya gitu ya. Itu gimana rasanya? Bisakah kita tetap bisa woles? Dan dalam contoh yang lebih rumit mungkin dalam kehidupan kita pribadi, bisakah kita tetap woles? Gimana rasanya, gimana caranya woles ketika kita di grup, tadi lagi rame nih di grup WA kita nih, kita masuk grup geng SMA misalnya, atau geng SMP, atau SD, atau TK, atau playgroup lah, terserah. Jadi ada grup nih, satu geng, terus kayak ada yang broadcast sesuatu, yang lain pada respon gitu kan, chat, rame, apa. Kita lihat, oh banyak chat nih, kita masuk. Begitu kita komen, yang tadi rame tiba-tiba senyap. Itu gimana perasaannya? Perasaan tadi lagi heboh gitu, oh, segala macam. Ada yang habis masak, terus posting, gua masak ini loh. Yang lain pada, oh, mau. Pas kita, waduh, pinter masak ya, diem. Sekali kayak gitu. Besok heboh lagi, kita komen, diem lagi. Sampai akhirnya diemnya seminggu, 2 minggu, itu grup sepi. Ternyata apa yang terjadi? Mereka bikin grup baru dan cuman kita doang yang gak dimasukin ke grup itu. Itu gimana perasaan kita? Kan sakit hati banget ya. Itu benar-benar wah kecewa banget lah. Akhirnya kita bukan hanya live group, kita del semua kontak mereka. Cuman satu kontak yang udah di del tapi masih keinget. Gak bisa move on soalnya. Jadi di del dari handphone tapi di dalam benak masih keinget aja. Kenapa? Soalnya dulu saya yang beli kartu prabayarnya.
Intinya teman-teman, gimana kita mengkondisikan rasa di hati kita kalau kita lagi diuji kayak gitu. Kalau kita lagi diuji dengan ujian zulzilu.